Inilah yang ditunggu-tunggu sebenarnya secara detail. Nanti kita akan coba bahas sentimen yang cukup mempengaruhi pasar hari ini. Mungkin kita dari indeks dulu nih, IHSG Nisa, seperti apa? Iya, tampaknya ada tanda-tanda kebangkitan ya. Karena kalau kita lihat secara tren begitu ya, IHSG ini tampaknya mampu nih melanjutkan penguatannya selama 4 hari beruntun. Bahkan hari ini ditutup menguat lebih dari 1%. Nah sebetulnya kalau secara teknikal, IHSG ini berhasil menembus resistance-nya di MA20-nya nih di level 6740. Sehingga potensi resistance berikutnya ini berada di level moving average 50 yang berwarna merah itu Ya. di level 6.800-an. Nah sebetulnya kalau kita lihat ya, penguatan yang terjadi dalam 4 hari terakhir ini Maria ditopang oleh volume yang mulai kembali berada di atas rata volume 20 hari terakhir. Yaitu sekitar 15,5 miliar lembar saham dengan rata-rata nilai transaksi harian sekitar 9,5 triliun. Artinya sudah mulai ada ototnya kembali. Ya. Meski demikian sebetulnya dari segi nilai transaksi masih cukup sepi nih dibandingkan dengan rata tahun 2022 sekitar 15 triliun. Bahkan hari ini saja sekitar 12 triliun, artinya ini masih di bawah dari rata tahun lalu. Selain itu kalau kita lihat juga dari segi net foreign sale di all market secara year to date ini juga cukup masif, Ya. mencapai 5,5 triliun. Hal ini bisa mengindikasikan ya kalau aliran dana ini sedang beralih ke instrumen yang lebih aman, salah satunya itu obligasi. Hal ini tercermin dari yield SBN sebesar 6,8% yang bisa dikatakan lebih atraktif, apalagi jika nanti Bank Indonesia kembali menaikkan suku bunga acuan, Maria. Iya, karena stance-nya kita juga masih akan melihat arah dari suku bunga. Dan suku bunga ini memang menjadi salah satu poin penting sih. Karena kita kalau mau dilirik ya kita harus ikut atau compete dalam era suku bunga tinggi. Nanti akan seperti apa nih gejolak kelanjutannya untuk sektor-sektor lainnya. Tapi memang ini yang sangat dibutuhkan oleh para investor asing dan juga domestik. Nah, sekarang kita lihat ke China kayaknya lebih dalam. Kan ini nggak gitu bagus ternyata ya hasilnya. Bahkan merupakan catatan paling buruk selama setengah abad terakhir, Nisa. Iya, bukan menjadi kabar baik, tapi setidaknya ini juga menjadi catatan bagi para investor karena ternyata China ini mengalami masa tergelap dalam hampir 5 dekade terakhir, Maria. Pemerintah China hari ini melaporkan kalau PDB negeri tirai bambu ini di tahun 2020 lalu tumbuh hanya sekitar 3% saja. Sebetulnya ini lebih baik sih dari proyeksi Reuters sebesar 2,8%. Tapi angka tersebut ini masih jauh di bawah target pemerintah sebesar 5,5%. Nah pertumbuhan tersebut ini juga turun nih dari realisasi pada kuartal sebelumnya sebesar 3,9% secara year on year. Jika tidak memperhitungkan di tahun 2020 ketika kita tahu dunia dilanda pandemi COVID-19, maka capaian PDB tersebut ini menjadi yang terendah sejak 1976 atau dalam 40 tahun terakhir seperti yang tadi disebutkan Maria. Ya. Gak heran ya sebetulnya karena kenapa hal ini terjadi karena kebijakan zero COVID-19 yang diberlakukan China yang kemudian baru diperlonggar nih awal tahun ini. Nah pertumbuhan ekonomi China tentu patut kita perhatikan ya karena malum saja China ini merupakan mitra strategis Indonesia. China ini bukan hanya pasar ekspor terbesar Indonesia tetapi juga sebaliknya. Karena impor dari China ini tercatat nyaris 34% dari total impor Indonesia atau paling besar dibandingkan dengan negara lainnya. Kalau China mengalami pelemahan ekonomi, maka efeknya ini berpotensi lebih besar daripada Amerika Serikat. Beberapa waktu lalu saja, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan kalau 1% saja ekonomi China terkontraksi, maka dapat menyebabkan penurunan ekonomi tanah air sebesar 0,3 sampai 0,6%. Kita lebih besar berarti Betul, ya Maria. dampaknya. Nah, makanya kenapa sih kita patut waspada? Karena dengan perekonomian China yang melambat, maka akan meningkatkan tekanan ataupun tantangan bagi perekonomian tanah air. Meski demikian sebetulnya kabar baiknya Maria, China ini kan sebetulnya sudah mulai nih perlahan membuka kembali perekonomiannya. Meskipun memang kasusnya masih melonjak. Tapi dengan pembukaan kembali atau reopening China, survei Reuters menunjukkan kalau tahun ini PDB China ini setidaknya bisa bangkit dan tumbuh hingga 4,9%. Iya, sebagai negara paling berpengaruh, mitra dagangnya banyak, termasuk dalamnya Indonesia ya cukup PR besar gitu ya untuk Indonesia. Karena kita ada multiplier effect, kita satu-satunya juga mitra dagangnya salah satunya ke China yang paling besar. Nah ini yang patut diwaspadai. Padahal kalau kita lihat marketnya China nih sepanjang tahun 2021 lalu sebenarnya terkoreksi 21%. Dan kemarin kan sebenarnya banyak banget investor asing sudah mulai melirik China ya dengan reopening dan lain-lain. Valuasinya lebih murah. Valuasinya lebih murah dari Indonesia. Tapi kayaknya memang secara global masih
belum menguntungkan karena secara keseluruhan recovery pertumbuhan atau real ekonominya masih dibutuhkan ketimbang yang terjadi koreksi di pasar modal. Ya kita harap ini bisa bagi-bagi cuan ke Indonesia ya, bisa lumayan ada udaranya lagi nih untuk IHSG. Nah, kita sekarang lihat lebih kepada warning yang diberikannya khususnya dari IMF terkait mengenai perekonomian secara global, Lisa. Iya, Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva ini memberikan peringatan lagi nih mengenai resiko perpecahan atau fragmentasi dalam ekonomi global. Nah, fragmentasi ini akan muncul dalam bentuk pembatasan perdagangan dan juga hambatan dalam penyebaran teknologi. Bahkan Maria, resiko ini tuh bisa dirasakan melalui pembatasan lintas sektor yang memicu berkurangnya aliran modal dan juga penurunan tajam dalam kerjasama internasional. Nah, menurut Georgieva, kalau sebagian besar Asia ini akan terdampak dari kondisi ini. Mengingat keterbukaan ekonomi yang dianut banyak negara di Asia, nah makanya negara berkembang pun dikhawatirkan nggak bakal lagi nih mendapatkan manfaat dari limpahan teknologi yang telah mendorong pertumbuhan produktivitas dan juga standar hidup. Nah, alih-alih ini mengejar tingkat pendapatan ekonomi maju, negara berkembang kayak kita Indonesia ini justru akan makin tertinggal. Nah, lalu apa sih sebetulnya penyebab resiko ini? Nah, menurut IMF Maria dan juga pemirsa, fragmentasi ini dipicu oleh ketegangan perdagangan antara dua ekonomi terbesar dunia yaitu China dan juga Amerika Serikat. Ditambah lagi atau bahkan diperparah dengan adanya perang Rusia dan juga Ukraina. Kalau hitung-hitungan IMF sih, biaya jangka panjang dari fragmentasi perdagangan saja ini dapat berkisar sekitar 0,2% dari PDB global. Nah, ini dalam skenario fragmentasi yang terbatas ya. Sementara hampir 7% nih dari PDB global kalau dengan skenario yang parah atau kira-kira ini setara lah dengan gabungan PDB tahunan Jerman dan juga Jepang. Oke, ini cukup berat dan langsung dimentionnya sama lembaga besar seperti IMF. Dan berkali-kali sebenarnya kita juga sudah di warning. Nah, ujung-ujungnya sebenarnya di sini nih kuncinya, suku bunga nih Sani. Akan seperti apa sih stand-nya kalau dilihat dari Federal Reserve kan masih naik sampai dengan inflasi di 2% ya. Apakah toleransi ini masih sama juga untuk Bank Indonesia atau seperti apa, Sa? Iya, Maria, yang pasti pasar tengah menantikan nih, seperti apa sih pengumuman kebijakan moneter Bank Indonesia terbaru yang akan diumumkan Kamis 19 Januari mendatang. Kalau dari hasil polling Reuters nih sebetulnya menunjukkan kalau Bank Indonesia diperkirakan akan menaikkan suku bunga acuan sekitar 25 basis poin menjadi 5,75%. Nah, hal ini seiring dengan The Fed yang diprediksi juga kan akan melonggarkan suku bunga acuannya seiring juga dengan inflasi yang sudah mulai melandai meskipun masih jauh dari target 2%. Tapi kalau kita lihat secara total, sebetulnya The Fed ini kan telah menaikkan total suku bunga acuan secara kumulatif sebanyak 4,25% di tahun lalu. Sedangkan Bank Indonesia ini menaikkan sekitar 2%. Nah, saat ini spread suku bunga acuan The Fed dan Bank Indonesia ini mulai menyempit nih, menjadi sekitar 1,13%. Dari sebelumnya mencapai 3,25% di zaman pandemi kala suku bunga saat itu masih rendah. Nah, dengan Bank Indonesia yang kembali menaikkan suku bunga acuan, serta puncak suku bunga The Fed yang diprediksi tidak lebih dari 5%, artinya selisih suku bunga ini akan kembali melebar. Tentunya capital inflow ini bisa semakin deras ke dalam negeri yang tentunya membuat rupiah berpotensi akan semakin menguat. Nah, langsung aja mungkin kita lihat kalau rupiah sendiri performanya seperti apa. Karena ini kan memang multiplier effect ya. Kalau misalnya suku bunga naik, mungkin juga ada gejolak dan monetary policy apalagi yang harus dilakukan untuk menjaga nilai tukar rupiah kita nih. Iya, sebetulnya Maria kalau kita lihat begitu ya pergerakannya dalam beberapa hari terakhir, sebetulnya rupiah ini menunjukkan kinerja yang cukup impresif. Bahkan kalau kita lihat pergerakannya itu menembus di bawah Rp15.000 per dolar. Kalau kita bandingin nih Maria, Senin pekan lalu saja rupiah itu sebetulnya masih berada di kisaran Rp15.600 per dolar. Tapi menariknya pada perdaan kemarin, rupiah berhasil menembus Rp14.975 per dolar atau level terkuat sejak 20 September 2022. Nah, rupiah yang mampu menunjukkan tajinya ini sebetulnya ditopang oleh sentimen global yaitu sinyal melandainya suku bunga acuan The Fed, kemudian didukung sentimen dalam negeri seperti neraca perdagangan yang surplus 32 bulan beruntun, ditambah juga dengan kebijakan ataupun kewajiban eksportir untuk menempatkan DHE-nya dalam negeri. Tapi sayangnya setelah berhasil menguat 4 hari beruntun dan menjadi jawara di Asia pada perdaan kemarin,
pada perdagangan hari ini rupiah kembali tertekan, bahkan menjadi yang terburuk di Asia. Hal ini Mbak, tadi yang kita sudah bahas di awal, sentimen data perekonomian China yang mencatatkan kinerja terburuk dalam 40 tahun terakhir. Balik lagi ke sana ya, inti pokoknya adalah kondisi yang terjadi di China yang sedang tidak baik-baik saja dan cukup berpengaruh juga terhadap nilai tukar, kemudian juga pasar saham kita di domestik dan lain sebagainya. Ke sektor perbankan juga kayaknya ngaruh nggak nih saham-saham bank? Apakah justru ada yang cukup bisa diambil untuk koleksi karena berhasil menjadi penopang IHSG, gimana nih, Sa? Ya, kalau kita lihat juga pada hari ini sektor finance ini juga menguat lebih dari 1% ya Maria. Ini pun juga menjadi salah satu penopang penguatan IHSG, terutama ini saham-saham big caps begitu ya. Ini tampaknya memang optimisme pasar kembali muncul nih. Seiring tadi ada ekspektasi bahwa inflasi di Amerika Serikat yang terus melanda ini membuat The Fed ini akan merubah sikap hawkish-nya. Nah, selain itu kalau kita lihat juga aktivitas ekonomi yang terus bergeliat ini akan menjadi katalis utama bagi penyaluran kredit perbankan. Kalau kita lihat pada hari ini saham-saham perbankan ini mencatatkan kenaikan yang cukup impresif. Salah satunya adalah ditopang oleh BMRI yang penguatannya 4,84%. Disusul BBCA, kita tahu BBCA ini market cap-nya terbesar sehingga penguatan 2% maka akan mendorong penguatan IHSG pada hari ini. BBRI penguatan 0,88% dan BBNI terapresiasi 1,71%. Nah, saya akan bahas terkait dengan Bank Mandiri di Maria yang menguat hampir 5% pada perdagangan hari ini. Karena kalau kita lihat memang dalam sepekan terakhir ini cukup impresif karena penguatannya sudah hampir 5% begitu dibandingkan dengan penguatan saham bank big caps ataupun KBMI 4 lainnya. Tentunya ini juga cukup menarik karena kalau kita lihat di tengah kenaikan suku bunga yang berlanjut di tahun 2023, kinerja Bank Mandiri ini diperkirakan tetap solid juga seperti dengan bank perbankan KBMI 4 lainnya begitu ya. Karena dari segi kondisi likuiditas BMRI ini relatif aman karena kalau kita lihat dari rasio loan to deposit rate atau LDR yang sebesar 85,2%, ini naik 1,55% secara year on year pada 9 bulan pertama tahun 2022. Nah, angka ini lebih besar nih dibandingkan dengan LDR di sektor perbankan di kisaran 81,6% di semester 1 2022. Dan masih berada di bawah batas maksimal LDR yang ditetapkan Bank Indonesia sekitar 92%. Kemudian kalau dari segi valuasi ini juga cukup menarik sebetulnya karena bisa dikatakan lebih murah dibandingkan dengan saham BBCA dan juga PBV dari saham BBRI gitu ya, dengan menggunakan rule of thumb 2 kali. Ini kalau kita lihat secara valuasi, BMRI ini valuasinya masih di bawah bank-bank lain, itu PBV-nya ini sekitar 2,15 begitu. Jadi bisa dikatakan cukup murah. Cukup murah ya. Cukup murah tapi sudah lumayan bisa kasih banyak cuan gitu ya. Apalagi yang kemarin sempat ngelihat beberapa saham perbankan koreksi dan masuk mungkin untuk averaging lumayan ya karena kenaikannya rata-rata 2%, di atas 2% tadi Bank Mandiri dan juga Bank BCA. Dan ini kita next mau bahas salah satu saham yang juga menjadi penopang pergerakan indeks harga saham gabungan hari ini, Gotoh. Tapi ada fun fact-nya ternyata nih, salah satu perbankan investasi terbesar nih di Amerika Serikat, Morgan Stanley ini mengatakan bahwa penilaiannya terhadap Gotoh ini sekarang sudah menjadi equal weight. Sebelumnya kan underweight ya. Penyebabnya di mana Morgan Stanley melihat harga saham Gotoh ini kayaknya sudah mulai pulih dan sudah mulai tidak mahal lagi. Nah, kalau kita lihat kalau sudah masuk ke equal weight berarti ya situasi saham kenaikannya sudah diperkirakan akan naik dan akan ada akumulasi naik lagi, dan ini statementnya dari Morgan Stanley. Apa benar kayak gitu nih, Sasa? Ya mungkin tampaknya benar ya, karena kalau kita lihat secara harian begitu ya, 4 hari beruntun Gotoh berhasil mencatatkan kenaikan yang cukup baik begitu ya. Bahkan penguatannya dalam sepekan terakhir saja sudah 20%. Kalau kita bandingkan dengan penguatan IHSG dalam sepekan saja 2%. Saham Gotoh dalam sepekan 20%. Jadi bayangkan saja saham Gotoh nih kalau kemarin yang serok bawah nih mengambil momentum yang mungkin sempat menunggu mungkin sampai gocap tapi ternyata belum sampai gocap, ternyata saham Gotoh ini kembali bangkit. Dan ternyata Maria, menariknya lagi, selain Gotoh mencatatkan kinerja yang cukup impresif dalam sepekan terakhir, bahkan kenaikannya 20%, ini mengantarkan saham Gotoh kembali duduk nih di posisi
top 10 market cap terbesar. Setelah kalau kita lihat setelah lockup berakhir, saham Gotoh ini kan terdepak ya. Bahkan beberapa analis mengatakan kayaknya saham Gotoh ini saat ini bukan menjadi pilihan atau mungkin masih wait and see dulu, apalagi dengan kenaikan suku bunga acuan begitu ya. Tapi tampaknya ini sudah mulai ada rotasi sektor ataupun tampaknya sudah mulai dilirik, apalagi tadi ada statement dari Morgan Stanley. Nah, ini kalau kita lihat market cap Gotoh ini meningkat menjadi 135 triliun meskipun memang cukup jauh begitu ya dibandingkan dengan market cap ketika sebelum lockup saham Gotoh dibuka sekitar 400 triliun, tapi setidaknya ini ada kenaikan sekitar 35 triliun dalam market cap Gotoh. Nanti kita sebenarnya tinggal akan menghitung ya, berapa sih nilai wajar atau harga wajar dari saham Gotoh. Karena sekarang setelah lockup dibuka, purely ini mekanisme pasar yang menentukan level harga dari indeks dari Gotoh sendiri ini ya. Kita akan lihat nanti akan seperti apa apresiasi pasar atau market ya, publik begitu ya, untuk saham Gotoh ini ya. Tapi ya happy cuan untuk yang mendapatkan cuan di saham-saham. Iya benar, 20% yang dibahas oleh Sasa tadi. Tapi disclaimer on, kami kembalikan lagi kepada Anda untuk memilih saham-saham yang menjadi portofolio saham Anda. Jadi tidak ada tendensi apapun dalam pembahasan ini ya.